Indonesia pemenangnya. Negara dengan penduduk yang terpendek. Aku nggak tahu harus happy atau sedih. Ibu-ibu semangat, anaknya harus diberikan nutrisi dan stimulasi terbaik sejak masa kecil. Iya, betul sekali. Tapi juga jangan terlalu berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu juga bisa memicu serangan stroke loh. Dan kita ngebahas soal stroke. Iya, stroke ini itu ya. adalah kelemahan satu sisi tubuh ya. Iya. Nah itu biasanya belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol dan juga perlu melakukan olahraga. Betul sekali. Ya kan? Tapi kita harus tahu olahraga yang sesuai untuk stroke itu seperti apa. Langsung saja nih, kita sudah kedatangan Dokter Ibrahim, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo dokter. Halo dokter. Selamat siang dok. Selamat siang. Nah dok, ini kebanyakan para penyintas stroke ini takut untuk berolahraga, Betul. takut untuk bergerak bahkan ya para penyintas stroke. Nah ini gimana nih dok supaya Ini kebetulan papaku juga stroke dan sepertinya dia lagi nonton di rumah. Oh Jadi iya, langsung mudah-mudahan bisa bermanfaat iya, nanti semoga ya. bisa Oke. bermanfaat. Nah sebenarnya wajib nggak sih dok? Seberapa Iya. wajib nih untuk para penyintas stroke untuk berolahraga? Untuk berolahraga. Jadi sebenarnya kita harus lihat dulu ya, apakah ini masalah komplikasi dari stroke-nya, ataukah kita mau melakukan pencegahan terhadap stroke berulang. Karena stroke itu bukan berarti hanya sekali, dia bisa berulang. Iya benar, papaku ini udah 3 kali Tuh, dok. kan? Berarti ada faktor yang harus dicegah. Iya, Salah tapi satunya dia adalah merokok, olahraganya. Terus juga olahraganya males-malesan. Aduh om semangat om, ayo om olahraga Gitu om. ya. Oke, Iya oke, nih oke, anaknya oke. udah dokter Oke, padahal. gimana Nggak nih? bisa dok. Justru. Jadi sebenarnya kalau untuk pencegahan mungkin nanti kita bahas tentang aerobik ya. Cuman saya akan melakukan cara atau kita latihan di rumah yang bisa dilakukan baik seperti dari apa tuh, penderita Dok? betul ataupun keluarga. Iya. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan. Biasanya pasien stroke itu dia akan mengalami kekakuan Iya, baik betul, Dok. di satu sisi, baik di atas maupun di bawahnya. Kalau di atas biasanya begini dia. Kekakuannya ada fleksi atau menekuk. Iya. Ya, begini. Kalau yang di bawah dia biasanya adalah lurus ke. Sehingga kalau jalan biasanya akan begini dia. Nah, benar banget dok. Ya? Iya. Sehingga apa? Kekakuan ini yang kita coba untuk bisa lemaskan. Iya. Oke, saya akan ajarkan untuk melatih biar kekakuan ini bisa berkurang ya. Gimana tuh Oke. dok biar saya bisa langsung ajarin Langsung ke ajarkan papa ke saya papahnya. nih. Oke, ini bisa papahnya, bisa juga Sheila untuk Oke. lakukan sebenarnya. Oke, Gimana boleh tuh, hadap Dok? ke depan. Kita lihat ya. Untuk di atas ini kita sebenarnya punya 4 sendi. Pertama adalah sendi bahu, Ya. kemudian sendi pergelangan, sendi apa namanya ini siku, ya atau elbow, sendi pergelangan tangan, dan terakhir adalah jari-jari. Jari. Semua ini akan mengalami kekakuan pada saat stroke dan kekakuannya nanti begini. Gini ya dok Oke. ya. Jadi intinya adalah kita melakukan stretching atau peregangan pada semua sendi. Kita mulai dari sendi bahu dulu ya. Oke, relax Gimana, Dok? begini. Kita bisa tahan di sini, kemudian kita gerakan ke atas. Oke. Ini karena Sheila Tapi sehat. biasanya nggak jadi bisa tuh, Dok. betul, ini karena sehat jadi mudah. Biasanya untuk kita angkat aja sudah sakit Iya nih. udah Oke, kesakitan. pelan-pelan kita bisa tahan sampai terasa slightly discomfort. Jadi rasa sedikit tidak nyaman. Dan jangan Kemudian- dipaksa ya dok Jangan, ya. nggak usah dipaksa. Oke. Biasanya soalnya stroke suka lepas sendinya, jadi kita harus hati-hati. Nah ini berapa lama nih dok Ini kita dilakukan? bisa lakukan repetisi diulang, bisa diulang. 10 kali. Sampai 10 kali dok 10 ya. kali diulang, boleh 2 sampai 3 set. Jadi 2 sampai 10 kali. Oke, ini untuk shoulder atau untuk bahu. Oke dok. Ya, kemudian pergelangan, kemudian siku juga kita harus lakukan latihan. Biasanya kan dia begini ya, Iya. maka kita harus tarik keluar pelan-pelan. Untuk apa? Biar dia tidak terlalu kaku. Oke dok. Iya. Nah dok, ini sebenarnya olahraga atau stretching yang dilakukan Iya. ini sebenarnya pasti ada gunanya ya dok ya. Betul. Gunanya seperti apa nanti dokter bisa jelaskan sesaat Bisa, lagi. bisa. Kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Nah, kita kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, kali ini dokter masih banyak nih dok tentang mitos atau fakta yang Iya. beredar di masyarakat nih dok. Katanya nih dok, penderita stroke sebaiknya tetap lakukan olahraga ringan setiap hari. Ini sesuai dengan pertanyaan saya nih dok sebelumnya. Fakta atau mitos dokter? Ini fakta. Fakta ya dok? betul. Dok ya. Kenapa dok? Jadi memang tadi saya sudah sampaikan bahwa olahraga ini harus dilakukan baik untuk mencegah namanya sequelae atau gejala sisa stroke ataupun mencegah terjadinya stroke berulang. Oke dok. Yang penting tipe olahraga apa yang kita perlu berikan, Nah, itu kan dia. gitu kan? Mungkin yang paling penting adalah untuk pencegahan adalah olahraga aerobik. Aerobik itu olahraga yang bisa mengaktifkan keseluruhan tubuh kita dan juga memperbaiki sirkulasi darah, termasuk ke otak. Ya, dengan intensitas ringan saja, tapi kita bisa melakukan olahraganya. Contoh paling mudah misalnya berjalan.
berjalan, ya. Kemudian kalau ada yang ada punya kolam renang bisa berjalan juga di atas air. Berjalan di atas air. Berjalan biasa juga tapi boleh. Tapi takut kepleset ya, Dok? Kita berikan ketinggian yang tidak terlalu dalam, ya. Jadi kita hanya berikan seperut saja. Atau kalau nggak ada, jalan biasa juga nggak apa-apa. Dan harus ada caregiver yang selalu temenin ya, Dok, ya, karena berbahaya kalau tiba-tiba. Karena biasanya memang stroke juga ada masalah gangguan keseimbangan. Nah, kali ini Dok kan tadi sudah dilakukan ya, Dok ya, dipraktekkan untuk area ekstremitas atas ya kan sekarang. Tapi biasanya kan orang stroke itu kebanyakan lemas satu sisi tubuh. Jadi kakinya gimana nih dokter olahraganya? Tadi kan kita sudah lihat yang atas ya. Kalau atas cenderung dia menekuk ya, fleksi kita bilang menekuk, atau kekakuannya menekuk. Kalau yang bawah cenderung lurus, jadi dia akan begini. Sehingga ketika jalan dia akan muter gini. Iya dok. Ya? Nah, kalau yang atas menekuk, prinsipnya kita coba luruskan. Kalau yang bawah, karena dia kaku, kita coba tekukkan. Saya akan ajarkan, saya contohkan sendiri ya. Misalnya ini lurus ke bawah kakinya, kita coba angkat panggulnya atau hipnya. Kita angkat, nanti pelan-pelan. Ini lututnya juga kita tekuk begini. Oke. Sambil kita gerakan. Sama seperti tadi, dengan melakukan 10 repetisi. Yang terakhir adalah ankle dan footnya. Kita gerakan juga untuk mengurangi kekakuan, dan ini juga seperti pumping untuk mengalirkan aliran darah naik ke atas. Berarti ini fungsinya untuk pumping ya dok ya? Pumping dan juga mencegah kekakuan. Betul. Mencegah kekakuan. Oke dok. Tapi ini pasti pemirsa nih penasaran nih dok, karena masih berharap bahwa ada nih yang bisa menyembuhkan stroke. Bisa dengan olahraga atau dengan seperti tadi stretching itu bisa menyembuhkan nih dok. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mencegah adanya gejala sisa dari stroke. Misalnya seseorang sudah terkena stroke, maka gejala sisanya adalah tadi kekakuan dan kelemahan ototnya. Itu yang kita harapkan tidak semakin parah ke depan. Jadi mau pasien stroke ini bisa berjalan, hanya bisa duduk, ataupun hanya bisa berbaring, gerakan yang tadi saya rasa itu memang harus tetap dilakukan. Baik oleh pasien sendiri, ataupun oleh keluarga maupun caregiver. Jadi walaupun tiduran nggak apa-apa, kita tetap gerakan. Yang tadi saya ajarkan ya, bahunya, kemudian sikunya, kemudian pergelangannya, dan terakhir adalah jari-jarinya. Karena masalah tangan ini yang paling sulit nih. Masalah tangan yang paling kecil ya dok ya? Betul, ototnya lebih kecil. Jadi biasanya akan lebih bermasalah. Nah biasanya tuh sempat tuh saya pernah lihat tuh dok, dengan pakai bola-bola ataupun pokoknya intinya kita melatih genggamannya itu ya. Itu sebenarnya bisa juga ya bisa, dok ya? Betul sekali. Itu melatih hand function atau fungsi tangan. Kita mau pakai bola dan lain sebagainya kita bisa. Cuman pastikan boleh tidak terlalu tajam ya, karena biasanya penderita stroke kan juga mengalami gangguan, ujungnya juga suka baal ya. Jadi takutnya kalau tajam nanti luka, lecet, tidak dirasakan, itu juga berbahaya. Nah dok, ini masyarakat bertanya dan ini kebetulan ayah saya juga nih, pasti dia bertanya juga nih di rumah karena dia udah terkena stroke 3 kali dok. Dan apa iya dok ini kemampuan otaknya sudah berkurang dok? Itu fakta atau mitos? Jadi ini fakta. Fakta. Bergantung dari seberapa luas daerah otak yang terkena. Ya, jadi setiap daerah otak kita memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Kalau kita kena di depan, kena di samping, kena di atas, tentu akan memberikan gejala dan dampak yang berbeda. Kalau kita kenanya sempit dan kita kena luas, pasti akan berbeda. Sehingga daerah yang rusak itu memang akan mengalami penurunan fungsinya. Nah dok, ada nggak sih dok, tadi kan olahraga yang harus dilakukan, lebih ke arah stretching ya dok ya. Kalau misalnya dibalik nih dok, ada nggak sih dok olahraga atau gerakan-gerakan yang tidak boleh dilakukan untuk para penyintas stroke? Gerakan yang tidak boleh dilakukan. Jadi pada prinsipnya gerakan yang tidak boleh dilakukan adalah gerakan-gerakan yang banyak memberikan impact kepada pasien stroke. Contohnya, pasien sudah bisa berjalan, namun pasien ingin meningkatkan. Nah, kita lihat kondisi pasiennya dulu ya. Kalau bapak dan ibu memang sudah bisa jalan, sudah bagus, mungkin lebih aman. Tapi misalnya berjalannya belum lancar, kekakuan masih ada, tapi dia sudah berlari, melompat, itu rasanya belum siap. Nanti bisa mengalami... Nggak boleh juga ya dok ya, dipaksa. Betul. Takutnya akan mengalami apa tuh dok? Nanti mengalami masalah ke sisi yang satunya. Ya, yang banyak misalnya, yang kanan karena lemah, jadi tanpa sadar orang banyak memberikan pembebanan ke sisi yang satu, misalnya ke kiri. Nanti yang kiri yang cedera, betul. Mau lututnya kena atau panggulnya kena. Betul. Baik. Dokter, terakhir nih dok, mungkin bisa kasih tips ya dokter ya. Tips nih dok untuk penyintas stroke ini apa yang bisa dilakukan, olahraga-olahraga
yang menjadi kewajiban nih dok untuk mereka? Baik, pertama mungkin tips saya adalah sebelum menderita stroke, ada baiknya kita tetap rutin melakukan olahraga dan menjaga makan yang baik, sehingga kita bisa mencegah kemungkinan terjadinya stroke. Kemudian kedua, jika sudah terjadi stroke, kita minimalisir gejala-gejala sisa yang mungkin terjadi dengan olahraga. Contohnya latihan pelemasan otot, latihan aerobik, itu adalah olahraga yang bisa dilakukan. Harus wajib ya dok ya setiap hari ya. Betul. Yang terakhir adalah baik penderita stroke maupun yang belum kena harus tetap hidup aktif ya. Dengan kita hidup aktif, maka otot kita akan baik, pembuluh darah kita akan baik, aliran darah ke otak akan baik, dan kita akan terbebas baik terjadi stroke ataupun stroke berulang. Baik. Wah, oke baik. Terima kasih banyak Dokter Ibrahim. Informasinya nah, terutama untuk ibu-ibu nih ya, dokter keluarga support system tuh harus sangat penting sekali. Dan jangan dimarah-marahin ya, kasihan. Ini curhatan nih. Untuk mamaku yang nonton di rumah. Jadi bapakku jangan dimarah-marahin. Ya udah, dan juga untuk para penyintas stroke ya, itu harus tetap semangat ya. Semangat. Om yang nonton tetap semangat ya Om ya. Tante juga tetap harus semangat. Betul sekali. Jangan lupa nonton terus ya, hidup sehat. Siap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Saya Dr. Renita Arli. Saya Dr. Syawa Salsabila. Indonesia hidup sehat. Bye bye.